Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa kahidayatin namlah as-saghirah. Di antara contohnya adalah bagaimana Allah beri hidayah, insting kepada semut yang kecil, takhruju min baitiha, yang keluar dari sarang-sarangnya, wa tatlubu qutaha, mencari makan. Belajarlah dengan semut, tak ada semut pemalas. Banyak manusia pemalas, taunya menyandar kepada orang lain. A'udzubillahi min dzalik. Pada pagi hari semut-semut itu semua sudah berjalan mengumpulkan bekal. Tak ada semut yang tidur pagi, tak ada. Ya, manusia kadang-kadang pemalas, malam hari hidup, pagi hari tertidur tergeletak bagaikan bangkai. Malam hari diisi dengan kehidupan dalam dunia maya, hidup dengan dunia maya dia. Semua ditonton, semua disaksikan, semua dimainkan. Datang nanti waktu pagi mau subuh tidurlah dia, bangunnya zuhur, bangunnya asar. Subhanallah, pemalas, rusak otaknya. Ini banyak orang tua sekarang, banyak masyarakat terganggu dengan orang-orang pemalas seperti ini. Ya, tak ada geraknya. Ya, hanya di rumah saja. Yang penting tangannya ada handphone, ada laptop, ada itu bergerak. Pemalas. Tengoklah semut. Ya, semut begitu dahsyat sungguh-sungguhnya dalam bekerja. Manusia bermalas-malasan dalam bekerja. Ya, karena itulah Allah beri petunjuk kepada semut, Allah beri hidayah kepada semut. Dengannya mereka semua mampu mencari nafkah. Banyak orang-orang dewasa tak mampu mencari nafkah, bersandar dengan orang lain. Subhanallah. Bagaimana semut? Ya, keluar dari rumahnya mencari makan. Wa in ba'udat 'alaiha at-tariq, meski kadang jauh dia jalan cari makan. Fa idza dhafirat bih, ketika dapat makanan, hamalathu, dia pikul makanan tersebut, dia bawa. Dan sungguh menakjubkan kalau kita lihat semut. Semut itu maha kuat, mampu mengangkat benda yang 2, 3, 4, 5 kali lebih berat dari dirinya. Tadi apa? Ular mampu memakan yang lebih besar dari dirinya. Semut mampu memikul yang lebih berat dari dirinya. Dan tak pernah jerah jenuh. Dia naik ke atas, jatuh, naik lagi ke atas, jatuh, naik terus. Tak pernah berhenti. Tak ada sifat ajiz bagi semut. Apa itu ajiz? Menyerah, pasrah, kalah. Tak ada. Ya. Wasaqathu fi tariqin muwajjah, kadang-kadang dia bawa ya makanan tersebut pada jalan yang belok-belok, ya, ba'idah dzati su'udin wa hubud, yang jauh jalannya, kadang-kadang mendaki, kadang-kadang menurun, wa wa'ratin, kadang-kadang perjalanannya sangar, ya, hatta tasila ila baitiha, sehingga sampai ke dalam sarangnya. Fatakhzinu fihi aqwataha, kemudian dia siapkan makan tersebut, ya, maka dia simpan, dia pendam, dia tabung makanan tersebut. Subhanallah. Walaupun kita punya kulkas nyimpan makanan berminggu-minggu, semut pun memiliki teori lebih dahsyat daripada kita. Ya, dia mampu menyimpan makanannya bukan berminggu, bahkan berbulan, bahkan bermusim. Allahu Akbar. Bagaimana supaya tak busuk? Dia paham. Ya, semut. Wa hadza babun wasi', dan ini adalah pembahasan yang begitu luas. Kalau kita bicara ini sampai sore, besok, lusa, berbulan-bulan tak habis. Keajaiban setiap makhluk yang Allah ciptakan, setiap makhluk. Ya, wa yakfi fihi qauluhu subhanahu. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-An'am ayat ke-38 dan 39. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidaklah ada makhluk yang melata di muka bumi ini, tidak pula burung yang terbang di udara dengan kedua sayapnya,
kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian pula, spesies-spesies seperti kalian pula. Ma farratna fil kitabi min syai'in, tidak pernah kami sisahkan apapun dalam Alkitab kecuali kami sebutkan, semua sempurna. Ya, makhluk-makhluk itu seperti kita, anjing-anjing seperti kita, ya, semua kucing-kucing, semua makhluk, lebah, semut seperti kita. Ada yang aneh-aneh, ada satu burung yang dapat menukarkan ya warna bulunya sampai berpuluh kali. Subhanallah, bisa jadi warna merah, biru, cantik berpuluh kali. Tapi gimana cara dia merubah dirinya? Seolah-olah dia ganti bulu. Ya, kalau kita benar-benar ganti baju pulang balik, ya bisa 10-20 kali, tapi ganti baju benar-benar ganti, dia tidak. Itu saja bulunya, tapi berganti-ganti warnanya. Allahu Akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ila rabbihim yusyarun." Kemudian seluruh makhluk itu akan dikembalikan kepada Tuhannya. Manusia dikembalikan kepada Tuhannya, binatang ternak, binatang buas, unggas, semuanya akan dikembalikan dan akan dibangkitkan. Allahu Akbar. Tak ada yang tak dibangkitkan. Semua yang mati daripada binatang itu akan dibangkitkan. Yuhsyarun. Sebagaimana manusia dibangkitkan, mereka dibangkitkan. Burung-burung yang mati, semua ayam-ayam yang sudah kita makan jadi ayam penyet, ayam goreng, semuanya akan dibangkitkan kembali. Sudah masuk dalam perut kita, tak tahu lagi dia sudah kemana, akan dibangkitkan kembali. Ya, walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fil dhulumat. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang tak mau pakai otaknya, padahal otaknya ada, masih menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Jalla wa'ala, yang tak pernah mencipta, memelihara, memberikan rezeki. Mereka bagikan orang-orang yang summun, tuli, bukmun, bisu. Tuli mendengar kebenaran, bisu mengatakan kebenaran. Fil dhulumat, mereka dalam kegelapan yang banyak, kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, dan seterusnya. Man yasha'illahu yudlil, barang siapa Allah kehendaki, Allah sesatkan dia dengan ilmu Allah, dengan hikmah kebijaksanaan Allah. Wa man yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim, barang siapa Allah kehendaki, Allah buat dia di atas jalan yang lurus. Allah beri dia pemahaman yang baik. Dengan ciptaan Allah, dia menuju Allah sang pencipta. Dengan memikirkan ciptaan Allah, sampailah dia kepada sang pencipta. Banyak orang yang tak pernah memikirkan bagaimana ciptaan Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Thaniyan, adapun jenis hidayah kedua, terambil dari nama Allah Al-Hadi, sang pemberi hidayah. Hidayatul irsyad wal bayan, hidayah yang namanya al-irsyad, hidayah bimbingan, wal bayan, penjelasan, lil mukallafin, kepada manusia yang diberikan beban, ya, berupa petunjuk Allah yang diutus dengannya para rasul, diturunkan dengannya Alkitab, ya, disampaikan kepada manusia. Ini jalan menuju Allah, ini cara menyembah Allah, jangan karang-karang lagi yang lain. Ya, ini yang dicintai Allah, ini yang dibenci Allah. Ini namanya hidayatul irsyad wal bayan. Wa hiya hujjatullah ala khalqih. Dan setelah sampai kepada mereka hidayah ini, dia menjadi hujjah atas makhluk. Allati la yu'adzibu ahadan minhum illa ba'da iqamatiha alaih. Yang takkan Allah azab satu makhluk pun, manusia manapun, bangsa jin manapun, dengan azab sampai terlebih dahulu ditegakkan kepada mereka hujjah, disampaikan kepada mereka bayan, penjelasan. Tak mau mendengar, baru Allah azab dia. Yang tidak tahu, tidak diazab Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu diazab Allah ketika meninggalkan perintah, menjauhi, ya, ketika meninggalkan perintah, mengerjakan larangan, setelah sampai kepadanya ilmu, diazab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak tahu haramnya khamar dia konsumsi tidak berdosa. Artinya tidak dihukum Allah Jalla wa ala, karena dia tidak tahu. Allah Maha Rahmat, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi jangan muncul syubhat di otak kita. Kalau gitu enggak usahlah ngaji lagi kita.
banyak tahu nanti kena siksa kita. Besok kosong sabilun najah. Kenapa? Salah paham. Ya, enak Ustaz kalau gitu. Ya, yang tak tahu tak diberikan sanksi, tak dihukum, tak usah lagi kita belajar. Ya, yang kena azab itu adalah memang orang yang tidak diazab Allah adalah memang orang yang tak punya cara bagaimana menimba ilmu, tak ada sarana. Ya, tak ada kemungkinan dapat menimba ilmu itu yang Allah berikan bagi mereka. Ya, keringanan. Ya, para masyayikh kita berangkat ke negeri Afrika sana. Satu tarikat jamaah sufi. Mereka datang memberikan pencerahan Islam. Sehingga satu suku tersebut yang besar semuanya mengikuti hidayah sunnah, hidayatul bayan. Ya, berkata pemimpin tarikat tersebut, demi Allah Syekh, kami tak tahu beragama kecuali inilah semua yang kuajarkan dari guruku dan dari guru-gurunya. Ya, kami tak paham Islam yang benar. Inilah Islam yang kami warisi dari leluhur kami. Wahai para masyayikh, kami punya anak-anak, bawa anak-anak kami ini belajar. Dibawalah anak-anak mereka belajar. Ya, tamatlah mereka dari Jamiah Islamiyah Madinah, kembali ke negerinya berdakwah. Allahu Akbar. Memang mereka tak tahu kecuali itu saja. Sebagian orang ada yang tak tahu apapun juga. Tak sampai kepadanya petunjuk hidayah. Keterbatasan mereka, tempat yang terpencil, yang jauh daripada akses. Kalau sekarang di mana-mana bisa diakses internet, di mana-mana ada kajian, kemudian dia berkata, tak usahlah aku ngaji, nanti banyak ilmu, bahaya disiksa Allah. Kena dia. Dengan tak mengaji pun kena. Bahkan ini pembatal keislaman yang terakhir ke-10 kata Syekh Muhammad, al-i'radu 'anid din la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Berpaling menjauh, lari dari agama, tak mau belajar, tak mau mengamalkannya, murtad, keluar daripada Islam perlahan-lahan. Bahaya. Jadi ikhwatul kiram rahimakumullah, ya, hidayah yang kedua ini adalah hidayah al-bayan wal irsyad, yang Allah tidak mengadab kecuali telah sampai kepada mereka peringatan. Ya, an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Inilah ucapan orang-orang yang menyesal di hari kiamat, ya, karena menolak petunjuk dan hidayah, tak mau mengikuti hidayah tersebut. Ketika jiwa berkata, ya hasrata, aduhai alangkah sedihnya nasibku, ala ma farrattu fi jambillah, sungguh aku telah lalai menyia-nyiakan waktuku untuk berbuat taat kepada Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin, bahkan aku pun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melecehkan para nabi, melecehkan risalah Allah Jalla wa'ala. Dilecehkan mereka sunnah, mereka tertawakan sunnah, mereka celah sunnah dan pengikut-pengikut sunnah. Subhanallah, ini balasan untuk mereka di hari kiamat. Kemudian, aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Ya, akan berkata ketika itu mereka di hari kiamat, ya, sekiranya Allah beri saya petunjuk, pastilah aku menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Mereka berdusta, padahal Allah telah kirimkan kepada mereka petunjuk berupa risalah kenabian. Ya, diperkuat dengan Alkitab. Mereka yang memang tak mau menerima kebenaran. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa amma thamudu, dan adapun kaum Thamud, fahadainahum, kami telah beri mereka petunjuk berupa risalah kenabian. Allah kirimkan kepada mereka nabi. Ya, namanya hidayah apa? Hidayah al-irsyad wal bayan. Fastahabbul 'ama 'alal huda, tapi mereka lebih mengutamakan kebutaan. Buta menerima kebenaran, tutup mata daripada kebenaran dibandingkan petunjuk. Allah hancurkan kaum Thamud, iyadzan billah, dengan gempa dan suara menggelegar, binasa semuanya mereka. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum, taklah mungkin Allah menyesatkan satu kaum setelah Allah beri mereka hidayah, petunjuk, hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai Allah terlebih dahulu jelaskan kepada mereka
apa-apa yang dapat membuat mereka terjaga daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya supaya kan tidak diazab, kerjakan ini, lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan perbuat ini, kalau kan perbuat ini akan datang azab. Semuanya benar-benar telah Allah sempurnakan. Tak akan diazab kaum-kaum terdahulu kecuali telah dikirim kepada mereka Rasul. Tak diazab kaum Nuh, kaum Lut, kaum Shu'aib, kaum Saleh dan lain-lain kecuali setelah datang kepada mereka petunjuk. Ay annahu hadahum hidayatan, ya, hadahum hidayatal bayan wad dilalah. Allah terlebih dahulu memberi mereka hidayah, petunjuk berupa penjelasan, keterangan. Falam yahtadu, tapi mereka tak mau pusing, tak mau mengambil petunjuk tersebut. Fa'adallahum uqubatan lahum ala tarkil ihtida. Akhirnya Allah sesatkan mereka karena mereka tak mau mengambil petunjuk tersebut. Allahul musta'an.